Izin ini udah bisa sharing tanpa jadi co-host kan ya? Ya, bisa, Mbak. Oh iya. Isma recording to komputer ya itu ya? Iya, kalau aku recording komputer buat backup. Ya. Oke. Ya ini tetap di recording cloud juga nggak? Boleh, Bang Del. Soalnya kalau aku klik recording to cloud yang punya Isma sama punya Dwi nggak jadi masuk komputer, masuknya ke cloud. Oh iya, nggak apa-apa. Ntar download di cloud nggak apa-apa. Apa ya? Iya. Oke. Aku admit ya. Siap. Yuk, aku siap-siap nyalain video. Yang terhormat Bapak Ibu warga Jatban, mau sharing Jatban 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi warga Setban semua. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, semoga semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita jumpa lagi dalam acara Setban 1 episode ke-9 dengan saya Dwi Rahma yang akan menjadi MC dalam episode kali ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan warga Setban, sebagai insan penjaga keuangan negara, tentunya sedikit banyak kita harus mengetahui tentang laporan keuangan pemerintah. Nah, di kesempatan kali ini, bersama dua narasumber kita yang sudah tidak diragukan lagi kompetensi dan pengalamannya dalam bidang akuntansi pemerintahan, kita akan bersama-sama mengenal atau merefresh kembali pengetahuan kita tentang laporan keuangan pemerintah ini. Seperti apa sejarahnya, bagaimana perkembangannya, dan apa saja jenis-jenisnya. Nanti dengan Mas Teguh Tri Sugiarto dan Mas Suryadi dari Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan akan sharing ke kita semua. Selamat pagi Mas Teguh. Selamat pagi Mas Suryadi. Ya, sudah siap ya Mas ya? Insya Allah. Oke, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan warga Setban, mari kita simak bersama pemaparan yang akan diawali oleh Mas Teguh. Dan nanti apabila ada pertanyaan, tanggapan, ataupun Bapak Ibu mungkin ada yang mau ikut sharing terkait tema ini, boleh disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand nanti di akhir pemaparan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Silakan Mas Teguh. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak Ibu warga Setban sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu warga Setban yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini gitu ya, kita akan sharing terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan laporan keuangan ini bagi Bapak Ibu gitu ya yang lulusan dari STAN gitu ya, ini mungkin pelajaran-pelajaran semester awal gitu ya, semester awal Bapak Ibu sudah dikenalkan terkait dengan laporan keuangan, tapi tidak apa-apa, ini sebagai review kembali gitu ya, sambil mengingat-ingat kembali gitu. Dan mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang belum pernah gitu ya, atau belum tahu terkait ini, bisa sebagai tambahan pengetahuan gitu ya. Siapa tahu gitu ya, nanti Bapak Ibu mendapat penugasan terkait laporan keuangan, entah itu di Setban ataupun di Satker lain. Oke, slide pertama, Mas. Oke,
Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia itu ya, kalau secara garis besar bisa dikelompokkan ke dalam 4 fase gitu ya. Yang fase pertama ini adalah fase sebelum tahun 2003, di mana pada tahun ini masih dapat dibilang menggunakan sistem akuntansinya adalah sistem akuntansi tradisional, kemudian basisnya adalah masih cash basis, kemudian masih untuk pencatatannya masih single entry gitu ya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase tahun 2003-2004, di mana pada tahun ini dapat dibilang sebagai titik balik gitu ya, momentum perubahan pengelolaan keuangan di Indonesia yang ditandai dengan diterbitkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara. Nah, mungkin Bapak Ibu ada ingat ini dari 3 paket undang-undang keuangan ini ada 3. Ada yang ingat nggak nih apa aja nih? Boleh sharing? Oke. Jadi untuk paket undang-undang keuangan negara ini ada 3 gitu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, beranjak ke fase berikutnya yaitu fase ketiga, yaitu tahun 2005 sampai tahun 2014, atau bisa kita sebut masa ini adalah masa akuntansi modern ya, walaupun pada saat ini sistem akuntansi yang digunakan untuk pencatatannya masih menggunakan CPA ya, belum full accrual. Baru pada tahun 2015 atau fase keempat ini kita sudah menggunakan full accrual gitu ya, full accrual seperti itu. Next, Mas Sur. Nah, ini kalau kita lihat sekilas gitu ya, kalau tadi kita kan lihat garis besarnya aja tuh 4 fase. Kalau kita lihat lagi sebelum tahun 2003 itu sebenarnya banyak tahapan yang sudah dilalui gitu ya. Jadi sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Nah, sampai dengan tahun 2003 yang tadi ada Undang-Undang Keuangan Negara ya, kita itu sebetulnya masih dasar pengelolaan keuangan negara itu masih mengacu pada Undang-Undang Warisan Beranda ya, yaitu ada ICW atau Indies Comptabilities Wet gitu ya. Bahasanya masih agak ini repotan ini, Indies Comptabilities Wet ya. Dan ya masih dipakai sampai tahun 2003 sampai kemudian digantikan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Perjalanan yang panjang semenjak di tahun 1900 awal-awal gitu ya, sampai kemudian diganti dengan Undang-Undang Keuangan Negara, walaupun ICW ini sempat beberapa kali mengalami perubahan gitu ya, tapi saya sendiri takjub gitu ya, Undang-Undang bikinan Belanda masih dipakai sampai tahun 2003 gitu ya. Wow sekali gitu kan ya. Nah, kemudian pada saat itu sebelum tahun 2003 itu untuk basis yang dipakai adalah masih basis cash ya, cash basis. Kemudian untuk pencatatannya adalah menggunakan single entry. Sekarang kita lihat perkembangan tahun ke tahunnya gitu ya. Nah, sebelumnya Mas, pada tahun 1975 ini pada waktu itu pemerintah masih belum mengenal adanya sistem akuntansi gitu ya. Jadi pada saat itu yang berlaku adalah sistem administrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah tata usaha keuangan. Nah, perkembangan selanjutnya pada tahun 1979, pada saat ini pun masih belum ada standar akuntansi yang ya betul, ya itu ada Mas Ahmad Ghazali ya, UU 14, nah ya itu ICW diganti dengan tadi paket Undang-Undang Keuangan Negara ya.
Nah, tadi sampai mana nih? 1979. Nah, 1979 ini pun pada saat itu masih belum ada standar akuntansi pemerintah yang digunakan. Nah, dan pencatatannya pun masih single entry, dan satu-satunya laporan keuangan yang dibikin oleh pemerintah gitu ya kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah perhitungan anggaran negara ya atau PAN. Yang mana kalau kita lihat PAN itu dia itu lag-nya cukup panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanggungjawaban tahun 80 gitu ya, nanti undang-undang pertanggungjawabannya itu baru disahkan 2 tahun kemudian gitu ya. Kalau kita lihat ini kan ya cukup ini juga ya, cukup panjang gitu. Cukup panjang dari tahun misalnya 80, 81, 82 baru disahkan undang-undang pertanggungjawaban APBN. Nah, karena seperti kita ketahui bahwasanya laporan pertanggungjawaban ini itu kan akan digunakan sebagai dasar evaluasi untuk tahun berikutnya gitu ya. Kalau jedanya cukup panjang seperti ini, otomatis kan jadi pertanyaan gitu ya, apakah masih relevan lagi gitu ya, masih relevan atau enggak nih pertanggungjawaban kemudian kita gunakan sebagai bahan evaluasi karena lag-nya udah cukup panjang seperti itu. Tahapan selanjutnya yaitu pada tahun 1986, pada saat ini pemerintah ini mulai membuat desain sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi, yaitu dengan mengusulkan disusunnya bagan akun standar, ya, serta standar akuntansi pemerintahan, dan juga adanya pembentukan unit eselon 1 di Departemen Keuangan yang memiliki fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, pada tahun 1987 sampai 1988 mulai disimulasikan penggunaan sistem akuntansi ini pada beberapa departemen. Kemudian selanjutnya pada tahun 1992 pemerintah membentuk BAKUN gitu ya, Badan Akuntansi Keuangan Negara, yang mana BAKUN ini dia berfungsi sebagai Central Accounting Office. Ya, jadi dia bukan hanya melakukan pembukuan, namun juga mengembangkan sistem akuntansi serta mengimplementasikan sistem yang telah dirancangnya tersebut. Nah, pada perkembangannya BAKUN ini kemudian dia melebur ke dalam DJPB pada tahun 2004 gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu seperti kita ketahui pada tahun 98 gitu ya kan adanya reformasi keuangan, reformasi, kemudian hal ini juga menjadi seperti menjadi pendorong atau yang pemicu untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik. Pada saat itu yang mengawali adalah dengan adanya undang-undang otonomi daerah gitu ya. Jadi memang untuk akuntansi pemerintahan ini dia lebih dulu ada di pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah daerah pada saat itu sudah melaksanakan CPA atau Cash Steward Approval. Next, Mas Sur. Nah, dari perjalanan yang cukup panjang tadi gitu ya, kemudian adanya perkembangan sistem kelembagaan, kemudian di sisi masyarakat juga menghendaki adanya tata kelola keuangan yang baik gitu ya, yang transparan serta akuntabel, serta tidak dipungkiri ya, jadi pada saat itu memang terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dalam keuangan negara, serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan fiskal yang berkesinambungan, maka perlu nih ada aturan-aturan baru, yang mengatur lebih lanjut ya, karena dirasa IJW ini memang sudah cukup lama ya, maka dari berbagai latar belakang tersebut kemudian diterbitkanlah tadi paket undang-undang di bidang
keuangan negara gitu. Oke, nextnya Mas Sur. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kita sebut paket undang-undang di bidang keuangan negara ya, yang dikenalnya dengan memang itu 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana dalam undang-undang ini mengatur terkait dengan ruang lingkup serta asas pengelolaan keuangan negara gitu. Kemudian terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta ketentuan-ketentuan terkait dengan penyusunan pengesahan APBN maupun APBD, kemudian juga diatur terkait dengan hubungan kelembagaan ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah dengan BI, pemerintah dengan swasta dan sebagainya. Dan yang tak kalah penting adalah di step gitu ya, ditegaskan kembali terkait dengan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN atau APBD. Jadi beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 gitu ya. Jadi tahun berikutnya ini sebagai wujud untuk lebih mendetailkan lagi gitu ya. Lebih mendetailkan lagi karena dari amanat Undang-Undang 17 ini dia perlu ditetapkan nih kaidah-kaidah umum terkait administrasi keuangan negara, mengatur lebih detail lagi. Maka kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Di undang-undang ini terdapat beberapa hal yang diatur, yaitu terkait dengan pejabat perbendaharaan, kemudian teknis pelaksanaan pendapatan belanja negara, kemudian pengelolaan uang, utang, PMN gitu ya, termasuk di situ juga diatur terkait dengan pembukaan rekening gitu, dan ditegaskan lagi terkait dengan pertanggungjawaban APBN APBD ya, serta amanat untuk menyusun standar gitu. Jadi dalam melakukan pertanggungjawaban ini kan butuh aturan, butuh standar. Nah, standar ini kemudian diamanatkan untuk disusun oleh sebuah komite atau yang kita kenal dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, untuk melengkapi dua undang-undang ini disusun pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 15 ini dia memang mengatur lebih banyak terkait dengan BPK gitu ya, intinya terkait dengan BPK. Seperti itu. Nextnya Mas Sur. Nah, kita coba review kembali ya Bapak Ibu ya. Tadi kan sempat kita bahas nih apa sih cash basis, kemudian accrual basis gitu ya. Mungkin kita bisa biar ada pemahaman gitu ya, pemahaman yang sama biar enak nih nanti Bapak Ibu juga kan siapa tahu bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya, ada banyak basis akuntansi yang ada di dunia ini gitu ya. Ada cash basis modifier, kemudian accrual modifier dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri itu yang pernah berlaku yaitu ada tiga basis akuntansi yang digunakan, yaitu cash basis cash menuju accrual atau CPA, serta accrual basis gitu ya. Nah, kalau untuk cash basis ini itu gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya ini ya, punya rekening gitu ya, punya rekening di bank. Nah, ya tiap bulan nanti dapat tuh gaji masuk gitu ya, gaji masuk, token masuk. Nah, itu Bapak Ibu baru mencatat tuh, kalau ada token masuk, Bapak Ibu catat. Kemudian ada gaji masuk, dicatat gitu ya. Ada uang makan masuk, kita dicatat. Kemudian Bapak Ibu belanja, misalnya belanja, gesek gitu ya. Bapak Ibu baru nyatat. Nah, itu cash basis itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu baru melakukan pencatatan saat ada uang masuk dan uang keluar. Jadi kalau kita bicara kenegaraan gitu ya, sama gitu. Jadi cash basis ini diterapkan saat ada pemasukan atau pengeluaran
dari kas negara gitu ya. Nah, kemudian ada accrual basis gitu ya. Kebalikan dari cash basis tadi gitu ya. Untuk accrual basis ini dia pencatatannya bukan hanya saat ada duit masuk atau keluar gitu ya, tapi saat adanya transaksi. Saat adanya transaksi itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencatatan seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Kita tiap bulan kan dapat ini ya, dapat uang makan gitu ya, dibayarnya di next bulan berikutnya gitu ya. Nah, sebenarnya saat akhir bulan gitu pun kita sudah bisa menghitung kira-kira bulan kemarin saya masuk berapa hari gitu ya, masuk berapa hari, kemudian dikalikan uang makan, kemudian Bapak Ibu catat gitu. Walaupun Bapak Ibu belum menerima uangnya gitu ya, tapi Bapak Ibu di situ sudah timbul hak gitu ya, hak Bapak Ibu untuk mendapatkan uang makan gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa melakukan pencatatan di situ. Nah, jadi nanti saat uang makannya diterima, ditransfer sama timnya Bu Fitri, nanti tinggal dilakukan penyesuaian. Nah, untuk menjembatani penggunaan cash basis, kemudian dari akrual gitu ya, ini memang tidak mudah gitu ya, karena diamanatkan di Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17, kalau belum bisa pakai akrual, pakai cash basis dulu gitu ya. Selama belum bisa pakai akrual, bisa menerapkan cash basis gitu ya. Tapi karena memang perubahan gitu ya, perubahan penggunaan dari cash basis menuju accrual basis itu bukan merupakan suatu hal yang gampang gitu ya, maka disusunlah basis akuntansi antara aja gitu ya, menjembatani dari kas menuju accrual. Nah, di sini kita ada basis kas menuju accrual atau CTE atau cash to accrual, di mana untuk penggunaan basis kas menuju accrual ini dia akan mengakui pendapatan, belanja, serta pembiayaan ini berdasarkan basis kas. Kemudian untuk pencatatan aset, utang, serta ekuitas dana ini dia akan menggunakan basis accrual. Jadi separuh-separuh ya Bapak Ibu untuk menjembatani, karena untuk berubah dari kas basis menuju accrual basis bukan hal yang mudah. Perlu aturan-aturan teknis yang jelas, kemudian perlunya teknologi gitu ya, karena pada waktu itu kan perkembangan teknologi masih belum sebesar sekarang. Kemudian dan yang paling penting adalah kesiapan dari SDM ya. Berbeda dengan sektor privat gitu ya, yang ada di perusahaan-perusahaan yang mungkin cuma ada 1-2 perusahaan mau berubah dari cash basis menjadi accrual basis, bukan suatu hal yang terlalu sulit gitu. Tapi kalau kita bicara konteks kenegaraan itu ya, yang mana ada puluhan kementerian lembaga, belum di bawahnya masih ada ribuan satker gitu ya, otomatis hal ini menjadi tantangan tersendiri. Makanya untuk menjembatani hal tersebut disusunlah basis akuntansi tadi, CPA. Nah, ini ya diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 17 bahwasanya untuk menggunakan accrual basis ini dikasih batas waktu nih, yaitu 5 tahun sejak Undang-Undang Keuangan Negara diterbitkan. Dan hal itu pun ditegaskan kembali di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 bahwasanya paling lambat di tahun 2008 harus sudah memakai basis accrual. Nextnya Mas Sur. Oke. Jadi tadi untuk penggunaan accrual basis kan sudah diamanatkan undang-undangnya. Cuman pada kenyataannya memang pada tahun 2008 pun ternyata kita masih belum siap gitu ya. Akhirnya pada setelah dilakukan diskusi dan kesepakatan dengan DPR pada tahun 2009 gitu, untuk penerapan basis accrual ini mundur lagi nih
Jadi yang awalnya terakhir 2008 masih dikasih dispensasi sampai tahun 2014. Jadi start tahun 2015 ini kita sudah memakai accrual basis. Nah, sebagai amanat undang-undang keuangan negara gitu ya, untuk menyusun laporan keuangan itu kan dibutuhkan sebuah standar gitu ya, aturan yang jelas. Oleh karena itu pada tahun 2004 itu dibentuklah atau dikuatkan lagi KSAP ya melalui Perpres untuk menyusun sebuah standar akuntansi pemerintahan. Ya, KSAP ini sebenarnya dia sudah ada sejak tahun 2002 yang dibentuk melalui KMK gitu ya, melalui KMK. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Keuangan Negara kemudian diperkuat lagi kedudukan statusnya melalui Kepres gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 2005 gitu ya, ini output dari si KSAP, dia menerbitkan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan melalui PP 24 tahun 2005, yang mana standar akuntansi pemerintahan ini dia masih menggunakan tadi CPA ya untuk menjembatani karena belum bisa keluar, masih menggunakan CPA. Nah, kemudian tadi sebagai tindak lanjut dari pembahasan dengan DPR gitu ya, kesepakatan bersama di tahun 2010 kemudian diterbitkanlah standar akuntansi pemerintahan yang baru dengan nomor PP 71 tahun 2010 yang mana di dalam standar akuntansi yang baru ini dia ada dua hal yang diatur, yang mana tadi masih mengakomodir CPA itu ada di lampiran 2, kemudian untuk penggunaan akrual itu penjelasannya ada di lampiran 1. Next-nya Mas Nur. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi untuk perbedaan yang cukup bisa kita lihat yang cukup jelas. Jadi untuk PP tahun 2004 PP 2004 tahun 2005 ini ada 4 laporan wajib yang harus disampaikan oleh pemerintah, yaitu LRA atau laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Namun di situ pun disebutkan bahwasanya pemerintah ini boleh nih gitu ya membuat laporan tambahan sebagai penjelas, yaitu adanya laporan kinerja keuangan serta laporan beban ekuitas. Nah, kemudian ini masih CPA ya yang PP 24. Kemudian yang di PP 71 standar akuntansi pemerintahan PP 71 ini dia sudah mengatur secara lengkap laporan akrualnya gitu ya. Ada LRA, laporan realisasi anggaran, LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian ada neraca, ada laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kedua standar akuntansi pemerintahan ini memang coba disusun untuk menjembatani agar laporan keuangan pemerintah ini bisa benar-benar valid gitu ya, valid dan bisa digunakan. Next-nya, oke. Selanjutnya mungkin Mas Sur bisa sharing nih terkait dengan akuntansi ini. Monggo Mas Sur. Baik, terima kasih Mas Teguh. Mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi tadi setelah disampaikan oleh Mas Teguh perjalanan terkait dengan penyusunan laporan keuangan ya, terkait dengan standar-standar atau aturan-aturan yang dibuat sampai dengan saat ini. Saya akan masuk kepada laporannya gitu ya. Untuk saat ini ada laporannya. Jadi sebelum itu kita mungkin merefresh sejenak bahwa akuntansi itu rumusnya itu aset sama dengan hutang plus ekuitas gitu ya. Kalau di fisika kan rumus yang sering terdengar itu saya tahunya cuma MC kuadrat ya, karena dulunya juga saya
dari SMK gitu ya. Jadi saya tahunya nih aset plus hutang plus ekuitas gitu ya. Ini rumus dasar akuntansi dari persamaan dasar. Jadi kalau zaman dulu itu masih single entry, nah sampai dengan saat ini sudah dibuat sistem pembukuan ganda atau yang sering disebut dengan double entry system. Maksudnya ini adalah menggunakan kaidah debit kredit, jadi kanan kiri gitu ya. Jadi setiap transaksi itu nantinya harus dibuat secara seimbang gitu. Jadi debitnya 1 juta, kreditnya 1 juta, seperti itu. Jadi harus dibuat berpasang-pasangan dan harus seimbang gitu ya. Dan selalu menyeimbangkan rumus ini, aset, hutang plus ekuitas. Berikutnya ini juga di akuntansi pemerintah itu kita punya kita punya basis akrual ya, tapi selain itu kita juga masih memakai basis kas juga. Seperti itu ya. Jadi untuk yang secara umum, yang akrualnya, ini aturan debit kreditnya seperti ini. Jadi ada aset ya, aset itu saldo normalnya itu di sebelah debit ya. Jadi ketika dia bertambah, maka yang bertambah adalah di sebelah debit. Ini salah, mohon maaf. Kemudian kalau berkurang dia di sebelah kredit. Kemudian untuk kewajiban itu di sebelah kredit, kalau dia bertambah di sebelah kredit, kalau dia berkurang di sebelah debit gitu ya. Kemudian ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi ini bisa kita lihat saldo normalnya kalau ekuitas itu juga kredit. Jadi apabila dia bertambah, maka yang bertambah adalah saldo kreditnya. Kalau dia berkurang, maka yang berkurang adalah saldo debitnya. Berikutnya adalah pendapatan. Nah, ini pendapatan juga di kredit. Kalau dia bertambah di kredit, kalau dia berkurang debit. Beban, debit, kredit. Seperti itu yang untuk akrualnya. Selanjutnya, nah ini tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh bahwa saat ini laporan keuangan pemerintah pusat itu terdiri dari beberapa laporan ya. Dibagi menjadi 3 laporan besar ya. Yang pertama terkait dengan laporan pelaksanaan anggarannya. Kemudian laporan finansial, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Oke, jadi laporan-laporan tadi, nah ini kita yang dari pelaksanaan anggaran itu ada laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian yang terkait dengan laporan finansial itu adalah neraca, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini kita buatnya, periode laporannya ada bulanan, kemudian ada triwulan, semesteran, dan tahunan. Untuk yang sampai dengan pembuatan LK yang dalam bentuk buku itu yang ada catatan atas laporan keuangannya, biasanya kita sampaikan semesteran ya. Jadi minimal kita 2 kali dalam setahun itu menyampaikan laporan keuangan yang dalam bentuk buku secara berjenjang sampai dengan kementerian, kemudian kementerian kepada LKPP gitu ya.
Untuk yang bulanan, biasanya laporan yang disampaikan tidak pakai catatan atas laporan keuangan, jadi hanya cetakan-cetakan laporan yang 6 ini. Untuk triwulanan biasanya triwulan 3. Untuk triwulan 3 biasanya kita juga sampaikan yang ada CALK-nya. Laporan keuangan tahunan. Nah, di sini biasanya kita sampaikan paling lama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi secara berjenjang laporan keuangan kementerian itu disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir Februari gitu ya. Kemudian nanti disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir itu kepada DPR. Jadi ini yang sudah dilakukan audit, nanti laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan Kementerian Lembaga, itu kira-kira bulan Mei atau Juni disampaikan kepada DPR. Oke, mungkin saya akan memberi gambaran sedikit ya nih sekilas-sekilas tentang apa sih laporannya apa aja gitu ya. Oke, yang pertama yang LRA ya, LRA atau laporan realisasi anggaran. Ini yang masih menggunakan basis kas ya. Jadi apa sih isinya? Nah, isinya adalah estimasi pendapatan, kemudian realisasi pendapatan, ya. Kemudian pagu anggaran belanja, realisasi anggaran belanja. Nah, ini kita sampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Ini bentuk singkatnya seperti ini ya. Jadi ini ada penerimaan negara. Kalau di kita di BPPK itu paling kita adanya di penerimaan negara bukan pajak. Kalau yang penerimaan perpajakan ini DJP aja biasanya yang punya gitu ya. Kemudian ini yang belanja-belanja. Jadi belanja-belanja kita secara basis kas yang tadi disampaikan Mas Teguh itu ini kita sampaikan di laporan realisasi anggaran. Untuk yang lebih detailnya, ada namanya realisasi anggaran belanja. Jadi kalau itu bisa sampai akun yang detail gitu ya. Kalau pernah dengar ada 6 digit akun gitu ya. Jadi misalkan belanja keperluan perkantoran. Nah, itu nanti adanya di laporan realisasi anggaran belanja seperti itu. Kemudian ada lagi yang detailnya lagi namanya realisasi anggaran belanja pendapatan. Jadi pendapatannya lebih detail lagi sampai 6 digit akun gitu ya. Kalau ini kan hanya 2 digit akun ya yang disampaikan di gambar ini. Jadi misalkan pendapatan dari sewa gedung seperti itu ya. Paling kalau di BPK di kita adanya sewa gedung, lelang seperti itu. Oke, itu LRA, dan yang berikutnya ini temannya laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi ini adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ini tuh berasal dari saldo anggaran lebih. Itu saldo anggaran lebih itu berasal dari tadi yang laporan LRA tadi, pendapatan dikurangi dengan belanja gitu ya. Nah, kemudian nanti itu ditambah dengan yang tahun berjalan dan ditambah dengan koreksi-koreksi jika ada, maka ketemulah saldo anggaran lebih tahun ini gitu ya. Jadi ini tadi angkanya dapat dari mana? Ini dapatnya dari LRA tadi. Kemudian disambungkan ke sini ditambahkan dengan yang tahun sebelumnya, ditambahkan dengan koreksi-koreksi tahun berjalan, maka ketemulah saldo anggaran lebih tahun ini seperti itu. Ini di kementerian lembaga tidak familiar karena memang yang membuat hanya di LK BUN ya, jadi Bendahara Umum Negara. Nanti kita akan sampaikan juga apa itu yang Bendahara Umum Negara. Itu sudah 2. Selanjutnya neraca. Nah, kalau neraca ini isinya adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di
KL ya di kementerian. Jadi isinya ada aset lancar, ada aset tetap, aset lain-lain, kewajiban dan ekuitas. Jadi di sini nanti terlihat berapa sih nilai tanah kita tahun ini, berapa sih nilai gedung kita tahun ini, seperti itu akan disampaikan pada laporan neraca. Kemudian berapa sih persediaan atau piutang dan lain sebagainya. Ini terkait dengan aset-aset ada di laporan neraca. Selanjutnya tadi neraca sudah. Nah, LO. LO itu singkatan dari laporan operasional. Laporan operasional itu ini seperti laporan realisasi anggaran ya. Hanya ini yang menggunakan basis akrualnya. Jadi sama seperti yang di LA tadi, yang paling atas itu adalah pendapatan, kemudian yang belanjanya itu adalah kita ganti menjadi beban karena basis akrual ya, beban. Di sini ada dua, nanti hasilnya adalah surplus atau defisit LO. Jadi di sini ada kegiatan operasional dan kegiatan non operasional seperti itu. Jadi ini seperti pendapatan dan belanja, tapi yang dihitung berdasarkan basis akrual. Jadi yang benar-benar kita akui pada tahun berjalan. Kalau LRA kan pokoknya ada uang masuk, itu kita catat. Kalau yang di laporan operasional itu memang yang benar-benar menjadi hak atau kewajiban KL pada tahun berjalan. Seperti itu bedanya dengan yang LRA. Selanjutnya LPE. Nah, kalau LPE ini terkait dengan kenaikan dan penurunan ekuitas. Jadi angka tadi ekuitas awal dari tahun lalu. Kemudian surplus defisit LO ini tadi angkanya dari laporan operasional ditambah dengan koreksi-koreksi ketemulah ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir ini adalah angka yang ada di neraca juga. Jadi nanti ekuitas akhir ini harus sama dengan angka ekuitas yang di laporan neraca. Oke, sekilas tadi ya. Kemudian yang berikutnya laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas. Ini sehubungan dengan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini biasanya, ini disajikan oleh laporan BLU ya, Badan Layanan Umum, dan laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk KL biasa ini tidak ada. Dan yang terakhir caleg. Nah, kalau caleg ini jadi dari 6 laporan tadi itu kita buatkan penjelasan masing-masing posnya, masing-masing akunnya. Jadi mulai dari penjelasan umum yang profil kantor, kemudian kebijakan akuntansinya, seperti itu ya, terus baru mulai masuk ke masing-masing pos. Jadi misalkan laporan realisasi anggaran, pendapatan negaranya. Nah, dijelaskan pendapatan selama tahun 2020 berasal dari apa saja, nilainya berapa, kemudian dijelaskan. Nah, belanjanya misalkan belanja barang, beli apa, kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan atau penurunannya, dan seterusnya. Kemudian yang neraca juga seperti itu. Jadi kalau caleg itu menceritakan atau mendeskripsikan masing-masing akun atau pos yang ada pada laporan-laporan yang 6 tadi itu. Nah, kalau di sini memang caleg inilah yang bikin laporan keuangannya itu jadi tebal ya, jadi banyak karena di sini kita memang diminta untuk menjelaskan atau mengungkapkan hal-hal yang perlu diungkapkan gitu ya. Di sini ada apa saja sih yang diungkapkan. Nah, ini ada di sini nanti mungkin kalau mau lihat-lihat lagi gitu ya. Jadi banyak yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan gitu. Jadi kalau kita cetak kan tadi laporan-laporan tadi bentuknya hanya angka-angka itu ya. Maka nanti pembacanya akan bingung dan
bertanya-tanya gitu nih, misalkan ada ada gedung dari tahun lalu 1 miliar, tahun ini 1.500.000.000 misalkan. Pasti dia bertanya nih nambahnya apa gitu kan ya. Nah, untuk tahu nambahnya apa, nah kita bisa membaca di CALK-nya, di calegnya gitu ya, di catatan atas laporan keuangannya. Jadi memang banyak isinya karena menjelaskan masing-masing pos. Oke, seperti itu ya. Jadi mengenalkan laporan keuangan tadi. Jadi yang ada di LK-BPPK itu yang mana aja? Yang ada di LK-BPPK ya, itu ada LRA, neraca, LO, LPE. Jadi LK-BPPK ini hanya ini LRA, neraca, LO, LPE, dan caleg. Kemudian kalau yang ada semua di mana? Yang ada semua ada di LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, dari mana sih LKPP itu? Berikutnya ya. Oke, tadi laporan-laporannya kan seperti itu ya. Jadi laporan keuangan itu ada laporan macam-macam seperti itu yang disarikan atau dijilid gitu jadi satu buku. Nah, untuk mendukung itu ini dari pemerintah gitu ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perben itu membuat suatu sistem gitu ya supaya supaya bisa menyusun sesuai dengan kaidahnya gitu. Namanya SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Nah, secara umum kerangka SAPP seperti ini dibagi menjadi dua, yaitu SAI dan SABUN. SAI itu singkatannya adalah Sistem Akuntansi Instansi. Nah, ini SAI inilah yang dipakai di kementerian atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaga itu mulai dari Satker, kemudian tingkat wilayah, Kanwil gitu ya, kemudian eselon 1 sampai dengan kementerian. Jadi misalkan Setban, kemudian eselon 1-nya itu BPPK, kemudian kementerian lembaganya itu adalah Kementerian Keuangan. Dan yang satu lagi adalah Sistem Akuntansi Bendara Umum Negara. Ini yang dipakai oleh Kementerian Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Nah, ini berasal dari mana? Ini yang buat adalah KPPN, Kanwil Perben, sampai dengan Direktorat Jenderal Perben ya. Seperti itu kerangka umum SAPP-nya. Nah, secara lengkap seperti ini struktur SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Jadi yang terbagi dua, SABUN tadi masih terbagi menjadi 11 ya, 11 sistem lagi yang mendukung SABUN. Ini cukup banyak. Kemudian yang di SAI itu terbagi menjadi dua. Jadi kalau yang SAI itu yang di KL pakai, yang di Kementerian Lembaga pakai itu dibagi menjadi pelaporan keuangan dan pelaporan barang milik negara. Gitu ya. Jadi ya kita concern-nya ke yang ini. Kemudian kalau SABUN ini banyak ya. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat mungkin nanti kalau slide-nya dibagi ini banyak. Seperti itu ya. Ini hanya menggambarkan secara lengkap aja. Nah, berikutnya ini ada bagan gambaran bagaimana proses ringkasnya LKPP itu terbentuk gitu. LKPP itu jadi gitu ya. LKPP ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat ya. Jadi yang atas ini adalah SAI yang ada di KL gitu ya, Sistem Akuntansi Instansi yang ada di KL. Itu seluruh transaksi BMN, ini ada aset dan persediaan, transaksi anggaran, itu yang RKKL, DIPA, seperti itu, realisasi anggaran, pembayaran, komitmen, kemudian ditambah dengan transaksi-transaksi penyesuaian, itu bergabung, gitu ya, digabungkan
menjadi database SAI, Sistem Akuntansi Instansi. Kemudian yang bawah ini yang dibuat oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Jadi sini tadi sistemnya namanya SA-BUN ya. Di situ ada transaksi anggaran, non anggaran, tadi banyak ya. Kemudian realisasi anggaran dan penyesuaian. Ini digabung menjadi database SA-BUN. Database SAI dan database SA-BUN ini ya digabung menjadi SAPP, menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Jadi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat tadi terdiri dari laporan-laporan KL ditambah dengan laporan-laporan dari Bendahara Umum Negara, jadi SAPP. Nah, dari database SAI tadi menjadi laporan keuangan kementerian lembaga ya. Jadi laporan keuangan kementerian lembaga. Contohnya ini adalah misalkan laporan keuangan Kementerian Keuangan misalkan. Kemudian yang ini LKBUN, jadi laporan keuangan Bendahara Umum Negara, ini digabung di sini. Ini seluruh laporan keuangan Kementerian Negara digabung dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara menjadi laporan keuangan pemerintah pusat unaudited. Jadi belum diaudit. Nah, LKPP ini selanjutnya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mendukung tadi sistem tadi, maka saat ini sudah dibuatkan sistem aplikasi yang terintegrasi atau yang disebut dengan Sakti gitu ya. Jadi kelebihannya apa? Dia ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di keuangan Satker. Kemudian digunakan berjenjang dan menerapkan konsep single database. Jadi database-nya jadi satu gitu. Jadi dari dari perencanaan anggaran, perbendaharaan sampai dengan pelaporan itu dalam satu database. Oke, sedikit ini tentang lingkup saktinya ya dari semua modul. Jadi di Setban ini banyak perannya. Jadi kalau kita di Aklab hanya ada di modul pelaporan, sementara kita di ujungnya aja gitu ya. Jadi ini dari masing-masing modul, dari masing-masing bagian, dan PIC bagian itu turut berperan di sini ya. Jadi kan kita ada PIC bagian keuangan di masing-masing bagian ya. Nah itu nanti bermuara di masing-masing modul ini dan ke modul pelaporan sehingga menjadi laporan keuangan yang tadi dijelaskan di awal. Yang terakhir terkait dengan pemeriksaan, jadi tadi ya dari Satker itu menyampaikan laporan keuangan disertai dengan pernyataan tanggung jawab itu disampaikan kepada eselon 1, kemudian disampaikan kepada kementerian lembaga dan selanjutnya disampaikan kepada BPK RI. Dan yang dari BPK ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang disertai dengan pernyataan tanggung jawab dan telah direview oleh APIP. APIP di sini yang untuk LKPP itu adalah APIP-nya BPKP. Kemudian pernyataan telah dilakukan audit oleh BPK itu diserahkan kepada DPR. Apa sih statement pernyataan tanggung jawab ya atau SOR tadi itu isinya adalah pernyataan dari kepala instansi bahwa laporan ini telah dibuat menjadi tanggung jawabnya dan telah dibuat sesuai dengan SAPP. Nah, contohnya seperti ini langsung. Ini yang untuk pernyataan tanggung jawab dari LK Kementerian Keuangan. Di sini ditantangani oleh Bu Sri Mulyani seperti ini. Kemudian ini yang untuk BPPK seperti ini, pernyataan tanggung jawabnya ditangani oleh Pak Kepala Badan, Pak Andin. Selanjutnya tadi juga ada review LK. Nah, kalau review APIP ini, jadi LK tadi, LKKL tadi direview oleh ini ya APIP atau dalam hal ini Itjen. Jadi sebelum
kasih ke BPK gitu untuk diaudit, dilakukan review dulu oleh Itjen. Nah, ini sama sebenarnya, jadi apa aja sih yang direview gitu kan ya, ya intinya sudah sesuai nggak nih dengan kaidah-kaidah dalam SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh pernyataan telah reviewnya. Semua ini dimasukkan dalam ini ya, apa namanya, laporan keuangan yang akan disampaikan ke BPK. Nanti kalau sudah dari BPK, nanti ada lagi bahwa ini sudah dilakukan audit. Seperti itu. Pemeriksaan BPK itu berikutnya yang pemeriksaan oleh BPK ya. Jadi dia itu meriksa 3 ya, ada pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu. Nanti yang ada pernyataan opini adalah yang terkait dengan pemeriksaan keuangan. Ada 4 opini. Yang pertama wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan menolak memberikan opini. Jadi kalau yang wajar tanpa pengecualian ini, dia itu sudah sesuai dengan kaidah ini ya, sesuai dengan kaidah akuntansi. Jadi tidak ada salah saji yang material. Jadi ini sudah oke banget, makanya dikasih WTP. Dia sudah sesuai dengan SAP, tidak ada salah saji material. Auditor meyakini bahwa laporan ini sudah sesuai. Kemudian kalau dengan pengecualian, jadi dia sudah sesuai dengan SAP, tapi masih ada salah saji yang material. Dan ini menjadi catatan agar dapat dilakukan perbaikan di LK berikutnya, seperti itu, di pengelolaan keuangan berikutnya. Kemudian kalau tidak wajar ini, jadi auditor tidak bisa meyakini sistem pengendaliannya karena memang ada pembatasan. Mohon maaf, kalau yang tidak wajar ini, jadi dia sudah dapat bukti-bukti dukungnya, sudah lengkap, tapi memang terdapat salah saji yang material, sehingga menyatakan tidak wajar. Dan yang terakhir, ini disclaimer atau tidak memberikan opini, ini karena auditor tidak mendapatkan bukti-bukti yang cukup atas transaksi atau laporan keuangan tersebut, dan terdapat pembatasan. Jadi dia tidak menyatakan pendapat karena memang tidak ada bukti atau dibatas-batasi seperti itu. Nah, ini opini perjalanan opini LKPP dan Kemenkyu memang mulai ada opini oleh BPK itu tahun 2004 sampai 2008 itu masih disclaimer untuk LKPP. Sementara untuk LK Kemenkyu sendiri 2008 itu WDP, dan mulai 2011 sudah WTP untuk Kemenkyu. Sedangkan untuk LKPP itu mulai WTP tahun 2016. Demikian, mohon maaf apabila kurang lebihnya, saya kembalikan kepada Mbak Dwi. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya, Mas Suryadi, Mas Teguh, dan Bapak Ibu warga Setban, apabila ada pertanyaan, tanggapan, ataupun Bapak Ibu ada yang bersedia sharing, mungkin yang pernah punya pengalaman dalam masa-masa transisi, kami persilakan ya, bisa langsung raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Di kolom chat tadi ada pertanyaan ya, tapi udah terjawab ya dari Pak Wisnu yang untuk singkatan-singkatan dari laporan keuangan tadi. Oke, tidak ada. Baik Bapak Ibu, baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin tidak ada yang bersedia untuk sharing lagi, kami cukupkan mungkin sampai di sini ya, karena waktu kita juga ternyata tinggal 1 menit lagi ya, untuk jam 8.30. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya semua. Mohon maaf sekali apabila ada hal yang kurang berkenan selama acara ini.
tetap sehat, tetap semangat, dan tetaplah bahagia. Dan semoga Allah selalu melindungi kita semua ya Bapak Ibu. Saya Amin, akhiri. amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryadi, Mas Teguh, Pak Dwi, makasih ya. Sama Pak. Pak, sama-sama Pak. Makasih Pak Dwi. Iya. Sama-sama Mas.